Oke, kita langsung bahas nomor pertama. Yang soal A ditanya rumus molekul. Rumus molekul merupakan rumus kimia pada umumnya. Nah, di soal itu diketahui senyawa asam askorbat. Senyawa asam askorbat merupakan senyawa organik. Nah, senyawa organik, rumus molekulnya itu terdiri dari atom C, atom H, dan atom O. Nah, untuk menentukan rumus molekulnya, kita harus mengidentifikasi tiap-tiap jumlah dari atom C, atom H, dan atom O. Nah, langkah pertama, gambar dulu struktur dari asam askorbat. Satu, ini ada OH, OH, langkah kedua O, 1, 2, 3, ini ada OH, ini juga ada OH. Nah, setelah itu dilengkapi atom hidrogen yang tidak tertulis. Ini ada 2 atom hidrogen, ini ada 1, ini ada 1, ini ada 1, ini juga ada 1. Nah, setelah itu baru diidentifikasi tiap-tiap jumlah atomnya. Atom C, atom H, dan atom O. Nah, untuk atom C ada di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, 5, 6. Jadi atom C ada 6. Nah, untuk atom H yang berwarna biru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atom H ada 10. Nah, untuk atom O bisa dilihat hanya ada totalnya ada 6. Jadi rumus molekul asam askorbat adalah C6H10O6. Lanjut ke soal B. Soal B ditanya ikatan sigma dan ikatan pi. Nah, secara sederhananya ikatan sigma, pengertian dari ikatan sigma biasanya disimbolkan seperti ini. Nah, pengertiannya itu adalah ikatan tunggal. Sedangkan ikatan pi biasanya disimbolkan seperti ini. Secara sederhana, pengertiannya adalah ikatan rangkap. Selain itu, terdapat pula pengertian bahwa apabila terdapat ikatan rangkap 2, maka terdiri dari 1 ikatan pi dan 1 ikatan sigma. Pengertian kedua yaitu apabila terdapat ikatan rangkap 3 maka terdiri dari 2 ikatan pi dan 1 ikatan sigma. Nah, langsung saja yang pertama dilakukan itu menggambar lagi struktur dari asam askorbat. O, 1, 2, 3, 4,
5. Ada rangkap 2O. Nah, ini ada OH tapi aku jabarin seperti ini, O sama H. Ini juga ada OH, aku jabarin O, H. 1, 2, 3, ini O, H. Ini juga O, H. Jangan lupa untuk dilengkapi atom-atom hidrogen yang tidak tertulis. Ini ada 2, sama seperti tadi. Ini ada 1, ini ada 1, 1, 1. Nah, untuk menentukan ikatan sigma, kita identifikasi yang ikatannya tunggal. Nah, untuk ikatannya tunggal, aku simbolin dengan Romawi 1 seperti ini. Ini ikatan tunggal, ini tunggal, tunggal, tunggal. Ini juga tunggal, 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 tunggal. Ini juga tunggal. Nah, ada ikatan rangkap 2O. Nah, ikatan rangkap 2 secara pengertian, apabila terdapat ikatan rangkap 2, maka terdiri dari satu ikatan sigma. Jadi yang ikatan rangkap 2O ini, dia punya ikatan sigma sebanyak 1. Ini juga ada ikatan tunggal. Nah, totalnya ikatan sigmanya ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi ikatan sigma totalnya ada 21. Nah, untuk ikatan pi, oh ya, ini ikatan sigma simbolnya. Sebentar. Ikatan sigma simbolnya seperti ini, total ada 21. Nah, ikatan pi merupakan ikatan rangkap 2 secara pengertian tadi. Jadi ikatan rangkap 2 di sini cuma ada di rangkap 2O di sini. Dia cuma ada di sini doang. Jadi ikatan pi-nya ada 1. Lanjut ke soal C. Soal C, jenis ikatan dan orbital hibrida dari ikatan yang ditentukan. C, jenis ikatan dan orbital hibrida. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang jenis ikatan dan orbital hibrida. Jenis ikatan, maksud dari jenis ikatan di sini itu merupakan ikatan sigma dan ikatan pi. Untuk pengertiannya sama seperti yang di soal B ini. Nah, untuk orbital hibrida, atau biasanya disebut dengan hibridisasi, merupakan total ikatan dan elektron bebas. Dia dibagi 3 orbital hibrida itu. Tulis begini aja. Dia ada SP, SP2, SP3. Nah, untuk SP maksudnya itu adalah hanya punya 2 ikatan. Untuk SP2 hanya punya 3 ikatan. SP3 punya 4 ikatan. Ikatan di sini artinya itu tidak murni hanya sebuah ikatan, bisa juga sebuah elektron bebas. Nah, aku langsung saja kita gambar lagi struktur dari asam askorbat. Nah, untuk soal C ini kita tidak perlu untuk melengkapi atom hidrogen, karena kita hanya perlu ikatannya saja. Nah, yang dinomori itu yang dinomori itu di sini 1 dan 2. Nah, aku langsung saja.
yang ikatan satu bisa dilihat bahwa dia itu antara atom O dan atom C di sini. Nah, berarti bisa ditulis bahwa ikatan satu antara atom O. Oh ya, sebelum itu sebentar. Ikatan satu ini bisa dilihat bahwa dia merupakan ikatan tunggal. Berarti ikatan satu itu merupakan ikatan sigma antara atom O. Nah, untuk sebelum melanjutkan, aku mau menjelaskan bahwa hibridisasi atom O ini. Atom O ini dia kan punya dua ikatan, ini dan ini. Nah, selain punya dua ikatan, atom O ini dia juga punya dua pasangan elektron bebas. Karena dia punya dua pasangan elektron bebas dan punya dua ikatan, jadi totalnya kan ada 4 ikatan. Nah, 4 ikatan berdasarkan pengertian tadi, 4 ikatan merupakan sp3. Jadi, atom O di sini hibridisasinya merupakan sp3. Berarti antara atom O sp3 dan atom C. Nah, atom C di sini ini aja. Dan atom C. Nah, atom C di sini dia kan punya dua ikatan tunggal, 1, 2, dan satu ikatan rangkap 2 dengan O, 3. Nah, karena dia punya total 3 ikatan, jadi hibridisasinya merupakan sp2. Dan atom C sp2. Nah, untuk ikatan 2, ini aku hapus aja. Nah, untuk ikatan 2 ini bisa dilihat dia juga ikatan sigma atau ikatan tunggal. Antara bisa dilihat bahwa ikatan nomor 2 ini dia antara atom C sini dan atom C ini. Antara atom C. Nah, untuk atom C yang ini, yang aku bulat besar ini, dia sama kayak tadi, atom C sp2. Oke. Dan atom C Nah, untuk atom C yang ini, karena dia punya total 3 ikatan, 1, 2, 3, jangan lupa, atom C dia itu tangannya 4. Oke, karena dia atom C total tangannya 4, C di sini dia masih punya atom H. Nah, karena dia total punya 4 ikatan, berarti atom C di sini merupakan hibridisasinya merupakan sp3. Seperti ini. Oke, langsung ke nomor 2. Nomor 2, gambarkan struktur Lewis dan resonansi. Langsung saja. Yang A, ion NCS-. Nah, sebelum menggambar struktur Lewis, kita harus membedah elektron valensi dari tiap-tiap atom dan mengidentifikasinya. Di sini ada atom N, dia berada di golongan 5A, jadi elektron valensinya ada 5. Terus ada atom C, dia di golongan 4A, elektron valensinya 4.
dan atom S jadi golongan 6A, elektron valensinya 6. Kemudian ini ditambah, didapatkan 15. Nah, ion NCS- dia mengandung muatan -1 yang berarti dia bertambah 1. Jadi ini ditambah 1 sama dengan 16. Nah, 16 ini merupakan elektron. Karena merupakan total dari elektron valensi tiap-tiap atom. Nah, kemudian langsung menggambar ke strukturnya. NCS. Dan gambar elektron, gambar sampai oktet. Nah, bisa dilihat bahwa total ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total ada 10 pasang elektron. Yang berarti ada total 20 elektron. Nah, sedangkan yang kita butuh hanya 16 elektron. Sedangkan yang dibutuhkan hanya 16 elektron. Nah, maka kita harus membentuk ikatan rangkap antara atom C dan atom S. Aku gambar di sini, berarti gambar ulang N, C. Nah, ini harus dibuat rangkap ke antara atom C dan atom S. Yang N ini tetap elektronnya. Nah, yang C, yang elektron ini sama ini, yang elektron C ini sama ini, dia hilang karena dia sudah dibentuk ikatan rangkap. Begitu juga dengan elektron S di sini dan di sini dia sudah hilang. Tinggal yang sini. Nah, kita cek lagi. 1, 2, 3, 4, ini 7, 8. Nah, total sudah 8 pasang elektron, berarti sudah 16 elektron. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan muatan formal. Aku tulis di sini. Muatan formal merupakan muatan tiap atom. Untuk menghitungnya, muatan formal sama dengan jumlah dari elektron valensi. Begini aja. Jumlah dari elektron valensi dikurangi jumlah titik dikurangi jumlah garis. Ini adalah elektron valensi atau golongan. Titik ini melambangkan elektron, yang garis ini melambangkan ikatan.
Ya, langsung saja. Kita identifikasi muatan formal dari tiap-tiap atom. Yang pertama, muatan formal dari atom nitrogen. Elektron valensi dari nitrogen adalah 5. Dikurangi jumlah titik, bisa dilihat bahwa ada 1, 2, 3 pasang, jadi total titiknya ada 6. Dan total garisnya hanya ada 1. Maka muatan formal atom nitrogen adalah -2. Kemudian muatan formal atom C. Elektron valensi atom C adalah 4. Dikurangi titik, bisa dilihat bahwa atom C tidak punya titik atau tidak punya elektron. Kemudian dikurangi garisnya ada 1 dan 3, berarti totalnya ada 4. Nah, muatan formalnya berarti 0. Nah, 0 ini bisa berarti bahwa ini adalah netral. Oke. Nah, selanjutnya muatan formal atom S. Atom valensinya adalah 6, dikurangi jumlah titik hanya ada 2 dan jumlah garisnya ada 3. Maka totalnya adalah muatan formalnya adalah +1. Nah, selanjutnya kita buat resonansinya. Tulis di sini resonansi. Kita gambar ulang, ini N, C, rangkap 3, S. Kita tulis elektronnya. Dan muatan formalnya di N ini adalah -2, yang C 0, yang S +1. Nah, untuk resonansi dilambangkan dengan panah bolak-balik. Nah, untuk resonansi yang minus ini, elektron atom dengan muatan formal negatif, dia akan membentuk rangkap di sini. Rangkap 3 ini lepas. Menjadi N, C. Nah, ini sudah tidak rangkap 3 tapi menjadi rangkap 2, S. Nah, karena dia N membentuk rangkap 2, bentar, aku gambar ulang. Ini panah bolak-balik. N, ini membentuk rangkap 2, C. Terus ini rangkap 3 menjadi rangkap 2, S. Nah, karena N dia membentuk rangkap 2, maka elektron di N ini dia berkurang 1. Begitu juga dengan S, yang S karena dia dari rangkap 3 menjadi rangkap 2, maka yang elektron di S ini dia ketambahan 1 pasang. Ini. Nah, yang awalnya N ini -2, dia menjadi -1. Yang S awalnya dia +1, dia netral, dia 0. Kemudian kita resonansi lagi. Karena dia N-1, dia membentuk rangkap di sini. Dan ini lepas. Menjadi N rangkap 3C tunggal S. Nah, karena dia membentuk rangkap 3, jadi elektronnya hanya tinggal 1 pasang. Dengan yang S, dia ketambahan 1 pasang lagi di sini. Nah, beginilah resonansinya. Oke. Lanjut ke yang B, yaitu O3. Aku tulis di sini aja. O3. Sama kayak tadi, kita bedah elektron valensinya. Kan elektron valensinya 6. Tambah 6 ditambah 6. Karena O3 bisa dibilang atau bisa juga dikatakan 3 dikali 6. Karena elektron valensi dari atom oksigen adalah 6. Sama dengan 18. Nah, setelah itu kita gambar O, ini O. Kita gambar elektron-elektronnya.
Itu kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 ke 4, 5, 6, 8, 9, 10. Yang total ada 10 pasang elektron, berarti total ada 20 elektron. Nah, sedangkan yang dibutuhkan hanya 18 elektron. Yang dibutuhkan hanya 18 elektron. Nah, maka kita harus membentuk ikatan rangkap di salah satu atom O. Kita gambar ulang. Ini O, ini O. Nah, ini kita buat rangkap di sini. O. Ini dia elektronnya tetap. Nah, karena dia O yang di tengah ini membentuk ikatan rangkap, jadi satu pasang elektron ini dia hilang. Tinggal yang atas. Begitu juga dengan atom O yang di kanan pol, elektron di sini dia hilang, tinggal di atas sama yang di kanan. Nah, kita cek lagi. 1, 2, 3, 4, 5, ini 7, 8, 9. Nah, total sudah 9 elektron. Maaf. Total sudah 9 pasang elektron. Berarti sudah 18 elektron. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan muatan formal dari masing-masing atom. Aku tulis di sini aja. Muatan formal atom O kiri sama dengan, nah O kan elektron valensinya 6 dikurangi. Nah, bisa dilihat bahwa atom yang O kiri yang ini dia punya jumlah titik sebanyak 3 pasang, 1, 2, 3. Jadi total titiknya ada 6 dan garisnya hanya ada 1. Maka ini adalah -1 yang O kiri. Kemudian untuk atom O tengah bisa dilihat bahwa ini elektron valensinya 6, nah jumlah titiknya hanya ada 1 pasang. Berarti total titiknya 2 dan garisnya ada 1, 2, 3. Berarti total garisnya ada 3. Maka yang muatan formal atom O yang tengah adalah +1. Untuk yang kanan ini 6. Nah, jumlah titiknya bisa dilihat hanya ada 2 pasang. Berarti totalnya 4. Nah, jumlah garisnya ada 2. Maka muatan formal untuk atom O yang kanan adalah 0. Atau bisa dibilang ini netral. Nah, kemudian kita buat resonansinya. Aku tulis di sini aja. Resonansi. Kita gambar ulang, ini O. Tunggal O, rangkap 2O. Kita gambar elektronnya. Nah, untuk O yang paling kiri, dia muatan formalnya adalah -1. -1. Atau begini aja. -1. Nah, untuk O yang di tengah, dia +1.
untuk O yang paling kanan dia netral. Nah, resonansi dilambangkan dengan panah bolak-balik. Kemudian kita tulis panahnya. Untuk panahnya, karena dia yang O paling kiri adalah negatif, muatan formalnya dia akan membentuk rangkap di sini. Nah, kemudian rangkap 2 ini dia lepas menjadi tunggal. Ini O, rangkap 2O, tunggal O. Nah, karena dia membentuk ikatan rangkap 2, jadi elektron yang ini, yang di bawah dia hilang, tinggal yang atas sama yang kiri. Untuk yang di tengah dia tetap. Nah, untuk yang kanan, karena dia membentuk ikatan tunggal, yang awalnya dari ikatan rangkap 2 menjadi tunggal, jadi dia ketambahan satu pasang elektron lagi. Tuh. Nah, beginilah resonansinya. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3, gambarkan proyeksi Newman. Nah, aku mau jelasin. Proyeksi atau biasa disebut dengan konformasi Newman benar, merupakan atau tergolong stereokimia. Stereokimia merupakan ilmu kimia yang membahas 3 dimensi suatu molekul. Aku kasih contoh seperti ini, misal struktur atau gini aja. Misal kita melihat struktur dari butana. Ini adalah N-butana. Nah, N-butana ini dia memiliki nomor 1, 2, 3, 4. Nah, kita gambar hanya. Karena dia 3 dimensi, berarti ini ada putus-putus, sama ada yang tebal. Ini juga, ini ada yang putus-putus. Ini juga ada yang tebal. Nah, apabila kita melihat dari sebelah kiri, struktur dari N-butana ini bisa juga digambarkan seperti ini. Bentar. Ini lingkaran. Nah, bisa juga digambarkan seperti gini aja. Yang nomor 2 ini aku kasih warna biru, yang nomor 3 aku kasih warna merah. Nah, misal aku mau gambar ini adalah C2, C3. Nah, untuk C2 karena dia berwarna biru, bisa ditulis bahwa ini dia punya, bisa ditulis
ini adalah CH3, ini H, ini H. Nah, untuk yang C3-nya dia berwarna merah. Dia juga punya H, dan CH3. Ini adalah C2, C3. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, CH3 dalam C2 dan C3 ini dia berasal dari ini. Untuk yang C2 dia CH3-nya berasal dari ini. Nah, untuk yang C3-nya CH3-nya dia berasal dari ini. Nah, kemudian dalam soal ditentukan konfirmasi paling stabil dan paling tidak stabil. Nah, dalam konfirmasi Newman atau proyeksi Newman dibagi menjadi tiga posisi, yaitu posisi sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu posisi Gauge, posisi Stagger, dan posisi Eclipse. Nah, posisi Stagger ini dia dibagi menjadi dua, yaitu anti Gauge. Jadi dalam proyeksi atau konfirmasi Newman itu ada tiga posisi, yaitu anti, Gauge, dan Eclipse. Nah, untuk anti itu dia merupakan posisi paling stabil karena letaknya berjauhan. Letaknya atau gini dulu aja. Nah, untuk yang paling tidak stabil itu adalah posisi Eclipse. Posisi paling tidak stabil. Nah, yang menyebabkan paling stabil dan paling tidak stabilnya ini adalah posisi dari gugus. Aku tulis di sini aja. Stabil atau tidaknya ditentukan dari posisi gugus. Nah, aku ambil contoh dari ini, C2 dan C3 butana ini. Bisa dilihat bahwa gugus CH3 ini dan gugus CH3 ini dia kan saling berjauhan. Maka posisi ini disebut posisi anti. Dan dia paling stabil, gitu. Nah, stabil atau tidaknya, stabil atau tidak stabil mempengaruhi energi. Jika stabil, maka energi yang dibutuhkan itu rendah. Sedangkan posisi tidak stabil atau posisi eclipse, energi yang dibutuhkan itu tinggi. Oke. Ini tiga catatan yang agak penting di sini. Nah, aku langsung gambar ke soal, yaitu N pentana. N
pentana. Dia mau gambar C2, C3. C2, C3 dengan C2 terletak di depan, dengan terletak di depan. Oh ya, untuk depan atau belakangnya ini aku ambil contoh yang masih C2, C3 N butana tadi. Posisi depan atau warna merah. Benar. Aku tulis posisi depan dulu, posisi depan. Warna itu, posisi depan itu warna biru. Dan posisi belakang itu warna merah. Jadi C2, C3 ini C2, C3 dari N butana itu C2-nya, C2 begini aja. C2, C3 N butana, C2 terletak di depan karena dia yang berwarna biru. Beberapa catatan mungkin ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke soal. N pentana, kita gambar dulu. 1, 2, 3, 4. Terus kita nomori 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita hanya fokus ke C2 dan C3. Sebentar. Ini aku gambar. Ini aku warnai sama, yaitu warna biru dan kita aja warna hijau. Ini oranye. Nah, untuk C2 dia warna hijau. Untuk C3 dia warna oranye. Nah, setelah itu kita gambar hanya. Ini dia belakang, ini dia depan, itu juga dengan ini. Nah, ini belakang, nah ini depan. Nah, setelah itu kita gambar proyeksinya. Nah, ini. Nah, karena diminta dengan, benar ini kurang lengkap, dengan C2 di depan. Karena diminta C2 di depan, maka yang berwarna hijau kita kasih sini, sini sama sini. Nah, di C2 dia ada atom H dan atom CH3. Ini CH3, ini H, ini H. Ini H, ini H, ini CH3. Nah, untuk yang C3-nya dia punya H, dan punya ini etil C2H5 atau CH2CH3. Nah, bisa ditulis bahwa ini dia punya H, dan punya C2H5. Nah, untuk dalam posisi stabil atau tidaknya kita melihat posisi CH3 dan C2H5-nya. Nah, jangan lupa di konfirmasi Newman ini dia ada sebuah perputaran. Nah, untuk perputarannya dia putar
berlawanan arah jarum jam. Begini aja. Mungkin aku mau menambahkan suatu catatan nih. Sini. Perputaran posisi belakang. Jadi yang posisi depan nantinya akan tetap, yang berputar hanya yang posisi belakang. Berlawanan arah jarum jam. Oke, langsung saja. Ini dia putar berlawanan arah. Kita gambar ulang. Yang di depan dia tetap. Ini tiga, ini H, ini H. Nah, yang posisi belakang karena dia sudah diputar, maka yang H awalnya di sini, maka yang di posisi belakang dia akan berubah menjadi seperti ini. Karena dia kan sudah berputar arah berlawanan arah kan, dia menjadi seperti ini H. Ini H. Nah, yang C25 dia di sini. Terus H1 di sini. Oke. Nah, kita putar lagi berlawanan arah jarum jam. Nah, yang depan tetap. C3. Ini H. Nah, dia berputar lagi. C25 di sini. H di sini. Dan hanya di sini. Nah, dia berputar lagi. Yang depan tetap. Ini CH3. Ini H. Ini H. Nah, yang posisi belakang dia berputar lagi, dia H di sini. Untuk C25-nya dia di sini. Hanya di sini. Oke. Terus ini berputar lagi. Yang di depan masih tetap. Tiga, ini H, ini H. Nah, yang posisi belakang dia C25 di sini. Hanya di sini. Hanya di sini. Kemudian berputar lagi, dan ini terakhir. Perputaran terakhir yaitu yang depan masih tetap. Nah, ini H. Nah, dia berputar lagi C25 di sini. H di sini.
dan H juga di sini. Nah, ini merupakan terakhir, posisi terakhir. Karena kalau kita putar lagi, nanti kalau misal kita putar lagi berlawanan arah, nanti C25 ini dia akan di sini, sama kayak posisi awal ini, gitu. Jadi posisi perputaran ini hanya ada 6. Nah, setelah itu kita identifikasi tiap-tiap nama posisi itu. Nah, ini merupakan posisi gauge. Ini posisi eclipse. Oh ya, untuk posisi eclipse ini itu bisa dibilang yang berdekatan atau berdempetan. Ini adalah eclipse. Ini adalah berdempetan. Untuk yang stagger ini berjauhan. Nah, lanjut ke sini. Nah, yang ini adalah bukan gauge sebenarnya, tapi adalah masih stagger. Ini juga stagger yang ketiga. Ini eclipse. Ini stagger. Ini eclipse. Nah, yang stagger itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu anti dan gauge. Untuk yang posisi pertama ini adalah posisi anti. Karena kita fokus ke gugus ini, C3 dan C25 dia saling berlawanan atau saling berjauhan. Dan berjauhnya itu dia saling berlawanan. Dan stagger yang posisi ketiga dia adalah gauge. Karena dia berjauhan tapi masih di samping, kita fokus ke sini, fokus ke sini. Yang posisi ke-5 kita fokus ke gugus C25 dan C3, dia juga gauge. Nah, sekarang kita menentukan posisi yang tidak stabil dan paling stabilnya. Untuk anti, untuk stagger yang posisi anti dia pasti paling stabil. Nah, untuk yang paling tidak stabil dia kan pasti eclipse kan. Nah, cari yang gugus C25 dan C3-nya itu dia saling berdekatan, seperti yang posisi keempat ini. Gugus C25 dan C3 dia saling berdekatan, berarti ini paling tidak stabil. Nah, seperti ini.